Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu orang hujan di sini ada satu mana ke sana? Kenapa? Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pembimbing saya, Prof. Dr. Pasir Kesurungan, ISC, dan teman-teman yang hadir saat ini untuk saya akan mempresentasikan penelitian saya di bidang astrofisika, yaitu dengan judul Evolusi Bintang Rendah pada Fase Asymptotic Giant Branch atau AGB dengan pengaruh Dutch Up. Oke, jadi ada beberapa outline yang saya akan bahas pada eh, kesempatan kali ini. Itu pertama, saya akan membahas bagaimana evolusi bintang itu terjadi, terus main fokus saya di bintang AGB, terus fenomena-fenomena yang ada di bintang AGB, yaitu seperti overshooting, Dutch up, dan kedalaman massa di fase AGB. Terus selanjutnya itu ada metode penelitian. Di sini metode penelitian yang saya gunakan menggunakan BESA dan menggunakan algoritma angin bintang atau kedalaman massa. Memberikan itu harus jangan terlalu cepat itu memang Ya. ini untuk kamu bukan baru sengat nanti sengat kan analoginya begini kalau orang mengaji itu semua huruf harus disebutkan oke jadi eh, dijelas disebutkan setiap kata dengan benar. You tahu itu biasa ada penyiar, kenapa kemudian kita heran ini orang misalnya kelihatan orang tidak selalu harus sangat menarik penampilan, tapi dia dipilih jadi penyiar. Itu karena dia punya intonasi, cara bicara, kemudian itu biar kita tutup mata kita bisa mengerti. Oke? Ya. Oke, lanjut. Jalan. Oke, selanjutnya itu di algoritma angin bintang ini nanti akan menjelaskan rumus-rumus yang digunakan pada MESA untuk mensimulasikan apa namanya proses model bintang yang saya gunakan. Terus nanti akhirnya itu ada di deskripsi model yang saya gunakan. Oke, pertama dulu saya bahas penilaian dan teori dasar. Di sini saya melihat, saya menyajikan bintang tiga bintang yang utama pada rasi bintang Orion, di mana bintang ini memiliki sumber cahaya itu dari akibat memiliki reaksi nuklir di dalam bintang. Terus bintang ini bisa sedemikian rupa terbentuk bulat begitu karena adanya kesetimbangan antara tarikan gravitasi dan tekanan radiasi keluar dari inti bintang tersebut. Terus karena biasanya pada bintang ini kita membahas bagaimana besaran luminositas, temperatur, radius, massa, dan lain-lain. Di sini pada bagian yang bawah ini menjelaskan bagaimana bintang itu bisa terjadi evolusi. Nah, di sini saya tampilkan apa namanya diagram Hertzsprung-Russell diagram di mana diagram ini menjelaskan bahwa bintang itu lahir dan bintang itu juga bisa mati melalui fase-fase yang dialaminya, seperti yang digambar. Nah, sebelum itu bintang bisa dikategorikan sebagai tiga jenis, yaitu bintang bermassa rendah yang jika massa bintang itu kurang dari dua massa matahari, dan bintang massa
bermasa mendana ini atau intermediate mass ini jika masanya itu lebih besar dari 2 masa matahari tapi kurang dari 8 masa matahari. Dan biasanya kedua polusi bintang ini merupakan masuk ke bagian dari polusi bintang seperti matahari, ya. Di mana pada bintang seperti matahari ini menghasilkan Red Giant. Red Giant ini merupakan eh, bintang yang mengalami pembesaran begitu. Terus ketika reaksi fusinya habis, bintang akan mengalami ledakan dalam artian di sini planetary nebula. Nah, planetary nebula ini intinya menjadi bergerak dan eh, apa outer layernya akan menjadi nebula untuk membuat bintang kembali menjadi bintang baru berprinsip. Dan informasi sebelah ini, yang ini merupakan proses dari bintang masif jika masa bintang itu lebih dari 8 masa matahari. Oke, seperti yang dikermain tadi. Nah, saya jelaskan sedikit tentang bagaimana diagram internal bintang dari tiap-tiap fase ini. Pertama, jika bintang seperti matahari ini memiliki berada pada main sequence atau deret utama dari bintang ini yang seperti bintang matahari sekarang ini berada di jalur main sequence, di mana inti pembakaran reaksi fusi nuklir itu yang intinya itu memiliki dominan helium, pembakaran helium. Ketika helium ini apa namanya? Ketika helium ini Kenapa lu bilang helium? Itu sorry, hidrogen. Hidrogen pembakaran hidrogen di inti ini akan membentuk inti helium di intinya gitu. Di mana di inti ini tidak terjadi pembakaran terlebih dahulu, tapi dikumpulkan dulu untuk mengalami dikumpul dulu pada inti, di mana nanti di sini disebut sebagai red giant star atau bintang red giant. Nah, ketika fase helium ini sudah mulai melakukan pembakaran, bintang akan berada di fase horizontal giant branch. Dinamakan horizontal karena dari grafik air ini dia itu mengalami horizontal ke sebelah kiri atau temperaturnya atas sedikit memanas gitu. Di mana terjadi pembakaran di helium dan hidrogen di selnya di apa namanya cangkangnya, terus pembakaran intinya itu berada di pusat inti helium. Nah, ketika horizontal branch ini melakukan pembakaran di helium sama seperti yang pada refrigerant, di sini helium akan membentuk inti karbon atau oksigen di fase asymptotic giant branch. Tapi intinya ini tidak jadi reaksi nuklir, tapi mengumpul dulu. Jadi pengumpulan inti karbon atau oksigen di inti hasil pembakaran dua unsur utama ini. Ya, ya. Sebelumnya diagram HR ini menjelaskan tentang relasi antara luminitas sama temperatur dari fase evolusi bintang ini. Jika evolusi luminitas dari bintang itu tinggi, menandakan kalau bintang ini berada size dan ukuran dari bintang itu cukup besar gitu. Terus kalau misalnya dia temperatur semakin ke kiri, berarti temperatur dari bintang ini menandakan dia itu semakin panas. Terus ya terus yang saya fokuskan utama ini di fase asymptotic giant branch. Nah, di fase asymptotic giant branch ini gambaran utamanya interior internal bintangnya. Di sini yang membuat saya mengambil penelitian asymptotic giant branch ini karena ada beberapa fenomena yang cukup menarik dikaji dalam fase ini, di mana fase ini menjelaskan kalau internal bintang ini atau inti bintang ini tidak mengalami pembakaran, tetapi berada pada cangkang-cangkang yang ada di bintang itu sendiri, di mana cangkang ini akan membakar helium untuk membentuk inti karbon di sini, dan seperti outer layernya lagi di luar itu ada hidrogen akan mengembang lagi keluar untuk melakukan proses percampuran. Nah, derajat itu sendiri
Oh ya, karena hasil sebelum itu karena hasil eh, karena apa namanya pembakaran pada cangkang ini terjadi, bintang itu tidak akan mengalami namanya pulsasi atau berdenyut. Di mana bintang Gemini ini dikatakan berdenyut karena adanya ketidakseimbangan antara tekanan radiasi ke luar dan gravitasi ke dalam. Gitu. Dan ini cukup lain. Dan siklusnya terus berulang begitu. Dan bintang ini diamati oleh bintang bintang ini bisa dilihat pada bintang Mira. Pada bintang Mira ini terjadi pada bintangnya itu sangat kecil ketika maksimum dari kita Mira itu mengalami pembesaran. Jadi ini biasanya berfluktuasi ini sekitaran puluhan juta tahun gitu. Oke, terus dash up. Dash up itu apa? Dash up itu ketika materi yang ada di inti bintang atau helium cell ini terhembus keluar, disemburkan keluar, sehingga menghasilkan apa namanya pulsasi atau kenaikan dari interior dari apa namanya helium burning cell ini sendiri. Nah, jadi ketika ilmu bakar pada kita di bawah permukaan dari percampuran yang didorong oleh konveksi, di mana rumus biasanya umumnya untuk mengetahui terjadinya dasar itu menggunakan lambda, di mana delta m ini delta m dari dasar ini dibagi delta m dari inti bintang itu sendiri. Nah, dasar ini memungkinkan terjadi tiap bintang-bintang, di mana materi yang dilompatkan ke fotosfer bintang ini bisa diketahui jika presensi lambda ini karbon oksigennya itu kurang dari satu merupakan bintang dominan oksigen. Begitu sebaliknya jika lambdanya lebih besar dari satu merupakan bintang dominan karbon atau CH. Nah, karena seperti tadi derajat api itu melontarkan materialnya keluar bintang ke fotosfer bintang, tidak langsung langsung ke ke fotosfer begitu. Dia ada melalui namanya overshooting. Overshooting ini dimaksudkan ketika materi yang ada di materi yang ada di konveksi di bagian konveksi ini melampaui batas dari gelembung-gelembung material yang melewati batas konveksi ini eh, apa namanya melewati batas begitu. Dan misalnya ini pun masuk di batas Schwarzschild yang dimana Schwarzschild menjelaskan kalau eh, jika gelembung dari apa namanya jika gelembung-gelembung pada pada kompresi ini naik ke atas melewat naik ke atas naik ke atas sampai ke pusat batas batas ininya batasnya boundary layernya bintang itu material itu dikatakan bisa turun kembali jika eh, saat semestinya material bintang itu turun kembali dan bumi itu turun kembali. Tapi overshooting ini dimaknai kalau misalnya gelembung-gelembung itu terus naik ke atas begitu. Gelembung material ini terus naik ke atas yang mengartikan bahwa eh, terjadinya overshooting pada material bintang itu untuk sampai ke fotosfer bintang gitu. Nah ini maksud dari rumus yang ada di sini. Terus lanjut, ya overshooting ini gaya apung dan akibat proses seharusnya lenyap karena tepat di luar batas tersebut terjadi perbuatan dan ini merupakan rumus yang biasanya dipakai untuk yang digunakan oleh Herwig pada tahun 2000 untuk eh, mendefinisikan bahwa kejadian dari overshooting itu sendiri bagaimana gitu. Selanjutnya ketika sudah overshooting, eh, ketika terjadi overshooting, material-material dalam fotosfer bintang itu pasti tidak akan eh, pasti akan berada istilah full begitu. Seperti kayak kita mau ke balon, kalau dikit terus pasti meledak kan. Nah kalau di sini ini salah satu cara untuk fotosfer bintang ini tidak langsung serta meledak begitu pada kita.
dia akan mengalami kehilangan massa. Kehilangan massa ini yang terjadi pada bukan terjadi pada surface atau atmosfer bintang sendiri. Di mana pada kehilangan massa ini menjelaskan bahwa bagian keluar bintang bersuhu sangat rendah memungkinkan terbentuknya debu dari material selubung bintang. Materi debu ini dikenakan oleh radiasi, dia terabsorpsi oleh foton. Nanti desgran ini atau butiran debunya ini akan keluar menjauhi dari bintang, dan foton yang diteruskan ini akan ke emisi atau kembali ke bintang itu sendiri. Jadi terus menerus sehingga dikatakan bahwa bintang itu mengalami kehilangan massa. Dan ini laju kehilangan massa ini pada bintang AGN sekitar 10 pangkat minus 8 sampai 10 pangkat minus 4 miliar per tahunnya. Dan ini seperti simulasi yang dilakukan dari Tatiana Hockney pada tahun 2003 untuk simulasi bintang seperti matahari. Kejadian masalah bintang. Lanjut, oh ya, ini referensi terkait saya. Di sini yang pertama ini menjelaskan kalau fenomena derajat mas ini sebagai pembentuk utama dari bentang katai putih itu sendiri. Tapi pada apa namanya, referensi ini menjelaskan kalau proses pembentukan dari derajat dan mas ini terjadi pada bintang AGB untuk mengetahui bagaimana inti dari bintang AGB ini menjadi wajar. Terus selanjutnya karena saya menggunakan MISA, ini ada bantuan saya kembali. Yang paper yang saya dapat mengenai bagaimana thermal flux denyutan thermal pada bintang itu menggunakan MISA bisa diselesaikan dengan cara atau penurukan material gitu. Oke, terus ini tujuan dan manfaat penelitian saya. Tujuan pertama saya ini menganalisis pengaruh variasi nilai parameter overshooting mempengaruhi fenomena Deskap pada masa bintang AGB bermasa rendah terhadap perubahan parameter fisik lainnya. Kedua, ini saya menganalisis pengaruh nilai lambda Deskap sebagai syarat penentu nasib akhir inti bintang AGB bermasa rendah. Eh, Manfaat penelitian saya itu pertama mengetahui dampak yang dihasilkan dari fase overshooting terhadap evolusi bintang pada fase AGB. Kedua, Oke, ini tujuan penelitianmu untuk selalu saya sampaikan ke Mas. Menganalisis itu adalah strategi. Oh, apa yang akan kita capai, peroleh dalam menganalisis itulah tujuan. Mengaruhi nilai nilai, parameter rating, mengaruhi. Jadi apa bisa kalau dirumuskan ulang ini? Tidak perlu dirombak, cuma itu tadi kata kunci menganalisis itu adalah bukan tujuan. Ada yang mau diperoleh pada saat kita menganalisis. Itulah tujuan. Oke? Okay? Jadi kalau bisa bilang di situ untuk memperoleh apa gitu kan? Atau untuk mengetahui pengaruh variasi apa gitu kan? Oke, lanjut. Selanjutnya, Prof. Ya, bisa lanjut. Agak cepat karena saya ini. Ini mau saya lanjut ke metode penelitian. Di sini saya menggunakan MISA. Ini MISA merupakan terus komputasi bintang yang disimulasikan untuk pada kesehatan saya. Di sini MISA menggunakan bahasa Fortran 95 untuk menjelaskan bagaimana pemodelan evaluasi bintang yang nanti saya gunakan. Terus di sini fokusnya misalnya saya gunakan package-package dari yang pertamanya pada start sebagai evolusi, di mana bekerja untuk visualisasi dari satu dimensi stellar evolution. Terus di sini saya menggunakan algoritma bintang kehilangan massa. Di sini algoritma yang paling ditunjukkan itu pada Driven Wines atau yang menggunakan Hofner pada 2016 menjelaskan kalau algoritma dari Vasilianis dan Wood ini pada tahun 93 menjelaskan kalau algoritma kehilangan massa angin bintang ini terjadi di mana materi hasil pencampuran naik ke permukaan oleh pulsasi atau denyut bintang, di mana radiasi bertindak untuk mendorong materi interstellar menjauh dari bintang-bintang. Nah, di sini pada rumus ini terdapat dua rumus utama, yaitu di mana jika pulsasinya kurang dari 600 hari atau masa yang digunakan itu kurang dari 25 masa matahari,
dia menggunakan rumus log m dot ini sama dengan min 11,4 ditambah 0,0 tambah 1,2 kali 10 pangkat minus 3 dikali pulsasi dari model bintang yang saya gunakan. Terus jika masa inisial yang kita gunakan lebih dari 2,5 masa matahari, menggunakan rumus yang kita ragu. Nah, di sini ini rumus lanjutannya untuk Apa itu Amina? Nama orang ya? Amina dia algoritma Amina itu. angin, angin. Oke, oke. Di sini saya jelaskan bahwa m dot ini terjadi atau sekiranya masa per tiap waktunya ini terjadi karena ada luminitas dibagi kecepatan cahaya dikali kecepatan angin bintang itu berekspansi dalam satuan kilometer per second. Di mana rumusnya itu min 13,5 tambah 5,6 kali 10 pangkat minus 2 kali pulsasi yang terjadi. Nah, karena di sini semuanya membutuhkan pulsasi, Fasiliadis dan Wood ini menjelaskan kalau untuk Kalau sekarang ditanya itu ada angka-angka numerik, ada numerik di situ, di mana didapat itu? kalau yang Data apa? Kenapa bisa ada 11,4? ini langsung dari ini yang profesi dapat dari Iya, tapi kan kita bisa jawab begitu, Anda bisa tahu karena beda astronomi dengan fisik. Kalau fisika kan itu adalah mengetahui sebab akibat. Jadi paling tidak kita punya wawasan bahwa ini kurang ada kaitannya dengan. Jangan lupa bahwa fisika itu semua ada kaitannya dengan dinamika. Nah, dia harus cari itu dari mana itu diperoleh. Bisa kolaborasi. Sedangkan ini kan pakai mesa itu pakai mungkin ada chat GPT ya. Kan? Yep, betul. Oke, lanjut. Agak cepat karena ini persiapan setengah jam. Oke, ini deskripsi bintang saya yang gunakan. Masa awalnya itu atau masa inisialnya itu 0,85, 1,85 dan 2,85. Masa matahari. Ya, masa yang matahari saya gunakan. Terus metalitasnya saya ikuti metalitas seperti matahari 0,014. Abu dan helium yang saya gunakan saya ikuti dari paper yang rujukan saya 0,234. Itu persentasenya itu, rasionya. Rasio Abu dan si helium jadi masih banyak hidrogennya. Kan uh, 0,2 berarti 20% apa ya maksudnya? 23%. Saya Helium barangkali ya. di helium. Dominan ke helium di. Iya nanti kan tadi ada gambaran itu ada Ya. di awalnya ada helium terus ada helium terus pembakaran helium. Helium terbakar nanti ada lagi apa ya tadi karbon ya. Menghasilkan karbon atau yang Ada bintang ternyata ini karbon. ada itu ya seperti yang kita jelaskan tadi dia itu di masa kurang dari 8 masa matahari. Oke. Oke, terus bintang model bintang saya itu bintang tunggal dan tidak beroperasi. Di sini nanti saya memvariasikan parameter bebas overshooting terutama pada bagian bawah yang diagram tadi. Itu kalau kau ditanya itu pilihan-pilihan parametermu itu you sendiri atau referensi atau menelusuri hasil kerja orang lain. Sebelumnya Prof, kalau nilai apa efisiensi dari parameternya ini sebenarnya belum ada ya saya dapat. Saya juga saya tanya di mahasiswa ITB kemarin pas kuliah itu kemarin katanya tidak ada apa namanya teori langsung mengenai nilai parameternya ini. Jadi yang di sini saya dapat 0,08 ini dari paper yang saya baca. Oke. Nanti saya 0,08 ini untuk saya dapat variasi apa nilai variasi parameter berikutnya saya misalkan parameter apa overshooting awalnya itu 2 kali dari overshooting dari F0-nya gitu. Oke. Sudah cepat lagi sedikit. Nah ini saya ini yang saya gunakan untuk penjelasan ini. Iya. Terus deskripsi bintang model ini saya gunakan satu set komputer yang di sana. Terus ini saya gunakan mesin terbaru tahun ini yang dirilis 24.3.1 awal Maret kemarin. Dan ini Origin Pro dan Jupyter Notebook untuk sebagai plottingnya. Dan ini bagian akhir penelitian saya. Konsultasi dengan pembimbing apa? Mulai dulu, terus konsultasi dengan pembimbing atau Siapa pembimbing? Pembimbingmu ada pembimbing ITB kan? Nah,
Terus siapa yang Awalnya kemarin karena kan ke kau ITB. sudah bisa konsultasi sama anak? Terus chat terus itu banyak mau belajar astrofisika itu. Kamu? Kamu ya? Iya, dari teh malam bicara sama kamu. Oke. Iya, Kamu sudah berangkat ya belum? belum. Oke. Banyak masih ada dulu soalnya. Dan selanjutnya, Prof, di sini saya studi literatur. Studi literatur sudah saya lakukan sejak tahun lalu. Eh, di sini studi pembuatan program dan kursus MISA yang saya gunakan, yang saya dapat pada referensi terkait kedua saya. Terus membuat program simulasi. Apakah sesuai nanti jika tidak revisi program dan kembali ke sini. Kalau sesuai nanti analisis data hasil simulasi dan plotting serta selanjutnya itu apa selesai. Oke, selanjutnya Oke. sekian. Dan komentar saya begini, karena artinya saya sebagai pembimbing, toh, saya bukan orang astronomi, saya bukan orang fisik, tapi saya bisa eh, menelusuri semua logika yang Anda gunakan di situ dan itu harus terjawab untuk meyakinkan. Saya sebagai pembimbing di dalam itu, kalau itu tidak, maka mungkin saya harus tanya sama kolega yang lain tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan saya kemukakan nanti untuk antisipasi pada pengemudi bahwa setelah itu mengerjakan itu kayak kurang meyakinkan karena tidak ada yang profesional di sini astrofisis jadi itu nah seperti begitu saya tanya kalau anda jangan jelaskan dan juga meyakinkan buat saya ya dari sudut pandang fisika ya mungkin saya akan sedemikian sehingga tetap terjamin intinya bahwa meskipun tidak ada astrofisis di sini apa yang dibahas dalam tugas saya gunakan bertanya. Saya kira itu ya. Ya. Oke. Terus setelah dari sini apa yang dari sini? Oh, sini Prof, saya datanya sudah saya dapat, tinggal saya plotting. Artinya kapan mau maju baru? Sehingga Mungkin akhir Desember atau ada yang sudah oke terserah oke ya. Yang jelas komunitas untuk maju salah maju ya selesai. kasih Prof. Ya, oke. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Boleh saya katakan mungkin Oke. Kasih Prof. Ah, bukan sih. Karena awalnya juga tidak ada. Harus semua orang. Siap itu terjadi kalau terjadi karena ada semburan ini, semburan ini di dekat inti bintang sini. Semburan ini terjadi, nanti terjadi konveksi tinggi, pemutaran apa menghasilkan apa mixasi di sini untuk dia naik ke atmosfer gitu. Karena adalah kayak kelembaban di sini, jadi siap itu maksudnya menyokong apa namanya menggeruk menggeruk menggeruk. Jadi materi yang naik ke fotosfer ini nanti menentukan oh kalau misalnya inti bintang inti bintang itu kalau misalnya kalau di fotosfer itu kalau misalnya gimana menjelaskan kalau misalnya di fotosfer bintang ini materinya lebih dominan karbon oh intinya ini ternyata inti bintang itu ternyata karbon. Kalau misalnya di fotosfer bintang ini materi naiknya itu oksigen atau lebih dominan oksigen oh ternyata inti bintang yang dihasilkan ini pada bintang itu masih bintang oksigen gitu. Kan bintang itu bisa menjadi black hole.
Iya. Jadi, Terus kok bintangnya nanti jadi apa kalau bintang? kalau bintangku saya, dia itu menghasilkan, bintangku saya, ini, bintang itu, ini posisinya. Kalau bintang itu di bawah 8 masa matahari, dia itu nanti berakhir jadi wadrap, bintang katai putih. Gitu. Yang dilihat itu. Tidak bisa kita lihat data nih, data juga kalau dalam artian visualisasi bintang katai putih ini bintang kecil, Ya, sekecil hampir mendekati satu masa matahari. Gitu. Dan ini warna dingin dan putih, gitu. lebih besar bintang ini dari bumi toh. Ya. Oke. Terus Dan kalau bilang tadi apa namanya black hole itu terjadi kalau bintang masih bintang intinya itu lebih besar dari 8 masa matahari. Nah, bintang itu berbeda lagi evolusinya. Evolusinya ini karena besar sekali di bintang, otomatis gravitasinya juga itu besar. Kenapa bisa terjadi black hole? Karena bintang ini meledakan karena gravitasinya sendiri. Jadi kayak terserap gitu. iya, gitu. Jadi dia jadi black hole atau jadi neutron star. Neutron star ini mirip di White Dwarf, tapi dia berotasi dan berpulsasi sangat cepat gitu. Dan saat magnetik ini bintang neutron star ini bintang magnetik. Bisa mendengar Sama di ini juga. White Dwarf. wave drop semua Iya. nanti jadi wave drop. Ya, saya jadi White Dwarf nanti. Gitu. Nah, Ini ada tadi, kukira mau masuk. Oh, enggak. masuk ke bintang. Bintang seperti matahari. Maksudnya parameter astronom itu mengambil parameter bintang itu seperti matahari, tapi kita yang satu bintang satu masa matahari. Itu. Iya. Soalnya bulannya pasti. Ini, ini bintang AGB sebenarnya bintang rejanya juga, tapi apa pembakaran dua kalinya rejain gitu. Gitu, gitu sih. Siapa ini set? Kak Fitri kah ini kaset? Ya, Karena sementara presentasi kita. Oke, sudah nih Kak. Masuk ke dia, aku bongkok pas masuk di YouTube ini. Fitri kecewa. Oke, Kak Fitri. Saya tutup nih Kak. Assalamualaikum.